Truk tangki muat BBM terguling di jalur Gumitir, Jember. Polisi ungkap penyelundupan hewan langka dan anggrek Papua. Puluhan ular kobra bersarang di sebuah rumah di Kabupaten Madiun. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Malang. Saudara, atap ruangan SMP Islam Kota Malang runtuh akibat guyuran hujan deras. Kondisi ini membuat ratusan murid terpaksa diliburkan. Derasnya guyuran hujan di Kota Malang membuat atap ruangan SMP Islam Al-Amin di Kedung Kandang runtuh. Kepala SMP Islam Al-Amin, Eko Putro, menyatakan atap ruang sekolah di lantai 2 yang runtuh ini sebelumnya dipakai sebagai ruang laboratorium komputer. Ruangan sekolah ini tergolong bangunan baru dibandingkan bangunan sekolah lain. Pembangunan ruangan ini selesai pada tahun 2012 lalu. Kondisi ini membuat 210 murid terpaksa diliburkan sambil menunggu proses pembersihan ruang kelas. Gedung, ruang lab, ruang komputer roboh dan beruntungnya belum ada kegiatan belajar mengajar sehingga tidak ada korban sama sekali. Dan dengan kejadian seperti ini, ya kami dengan swasembada baik dari wali murid maupun dari sekolah berusaha untuk memperbaiki supaya kegiatan belajar mengajar dapat kembali seperti biasa. Akibat runtuhnya ruang kelas ini, kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Pihak sekolah berharap bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki atap ruangan sekolah yang runtuh. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sebelumnya, saudara, sebuah toko kelontong ambles usai hujan deras mengguyur Kota Malang. Seorang penjaga toko hanyut dan ditemukan meninggal dunia. Amblesnya toko kelontong yang berdiri di atas saluran air ini terjadi di Jalan S. Supriyadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Lantai toko dan beberapa barang dagangan hanyut terbawa arus. Saksi di lokasi kejadian, Agus Haryanto, mengatakan sebelum toko ambles, kawasan tersebut diguyur hujan deras. Saat itu Agus mendengar suara bangunan roboh dan berlari menuju toko. Lantai toko ambles dan seorang penjaga terseret derasnya aliran air. Kejadian berlangsung cepat dan ada 2 laki-laki di dalam toko, 1 orang di dalam kamar dan seorang lagi yang hanyut. Korban hanyut ditemukan meninggal dunia kurang lebih 3 km dari titik awal hanyut. Pak tahunya kalau ada yang hanyut teriak-teriak gitu Pak? Enggak, saya yang lihat begitu ada suara, saya lihat anaknya itu udah tangannya gini, terus saya nggak berani, terus ke bawah air dia. Pak, airnya deras emang mobil. Seorang pengendara sepeda motor meninggal setelah terlibat kecelakaan tunggal. Menurut keterangan saksi, sebelum kejadian sepeda motor korban sempat oleng dan menabrak pengendara lain hingga terlempar dari kendaraannya. Nasib nahas menimpa seorang pengendara sepeda motor yang meninggal usai kecelakaan di kawasan Jalan Gunung Sari, Surabaya. Sebelum kejadian, korban melaju dari arah Jalan Joyoboyo menuju Jalan Karah. Motor korban oleng lantaran diduga mengantuk dan menabrak motor di sebelahnya. Pengendara yang melaju dengan kecepatan tinggi terlempar 20 meter dari kendaraannya sebelum akhirnya meninggal di lokasi kejadian. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk divisum.
Kasus ini dalam penanganan unit laka lantas Satlantas Polrestabes Surabaya. Kemungkinan di tengah jalan di kanan korban mengalami epilepsi atau enggak ngantuk di tengah jalan karena setelah posisinya kepalanya agak nunduk ke bawah sebelum kejadian. Saat jatuh kebetulan motor korban mengenai Honda Beat nempel sehingga Honda Beat-nya juga jatuh tapi ketumpukan. Nah, korban lompat sekitar 20 meter dari arah ke Sebuah truk tangki bermuatan bahan bakar minyak atau BBM solar dan Pertalite terguling di jalur pegunungan Gumitir, Jember, terekam CCTV. Truk diketahui melaju 3 km dan terguling karena mengalami remblong. Inilah detik-detik sebuah truk tangki bermuatan 32.000 liter bahan bakar minyak solar dan Pertalite yang terguling di kilometer 32.200 jalur pegunungan Gumitir, Kecamatan Silo, Jember, Rabu 19 Februari petang. Jalur tersebut menurun dan tikungannya tajam. Truk tangki dengan nomor polisi N9671UA yang dikemudikan Andi Sanjaya, warga Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, melaju kencang dari arah Banyuwangi menuju Jember. Truk terguling ke badan jalan sebelah kiri hingga nyaris terperosok ke jurang jalur Gumitir. Beruntung kondisi arus lalu lintas dari arah berlawanan sepi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, truk tangki mengalami remblong dan melaju tak terkendali kurang lebih 3 km hingga terguling. BBM Pertamina tersebut berjalan dari arah Banyuwangi menuju Jember. Dan sesampainya di Waduk Gudang, truk tersebut mengalami masalah yaitu kepada di pengereman. Sehingga truk tersebut terguling di tikungan Pesanggerahan, Dusun Curadamat, Desa Sidomulyo. Untuk korban jiwa nihil, hanya kerugian material. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan pengemudi truk mengalami luka ringan. Sementara muatan BBM dipindahkan ke truk tangki bantuan dengan menerjunkan truk penyedot milik Pertamina dari Banyuwangi. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Unit Penegakan dan Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Jawa Timur mengungkap penyelundupan hewan langka dari Papua. Hewan tersebut dibawa menggunakan kapal dari Papua dan bersandar di Pelabuhan Jamrut, Tanjung Perak, Surabaya. Inilah video amatir saat unit Gakum Ditpolairut Polda Jawa Timur membawa sejumlah barang bukti hewan yang dilindungi. Polisi usai menggerebek kapal yang bersandar di Pelabuhan Jamrut, Tanjung Perak, Surabaya. Direktur Polairut Polda Jawa Timur, Kombes Pol Arman Asmara menjelaskan, polisi menangkap 2 anak buah kapal yang diduga membawa hewan dilindungi dari Papua pada pengungkapan 24 Januari lalu. Polisi menyita 2 burung nuri dan beberapa tumbuhan anggrek Papua. Barang bukti diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Timur dan sudah dikarantina. Setelah sehat dan siap, nanti akan dilepaskan di habitat aslinya. Terduga pelaku dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Diduga ada 2 orang yang melakukan penyelundupan terhadap satwa berjenis burung. Di dalam kardus di situ ada burung nuri dan berjenis anggrek. Kemudian di dalam proses ini kita selain melaksanakan penyelidikan, kemudian kita berkoordinasi sama BKSDA untuk tindak lanjut daripada Saudara, puluhan ular kobra Jawa ditemukan bersarang di sebuah rumah tak berpenghuni di Kabupaten Madiun. Para relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan pegiat sosial setempat mengevakuasi puluhan ular dan ratusan telur agar tidak membahayakan keselamatan warga.
Relawan dari BPBD dan pegiat sosial Kabupaten Madiun menemukan sarang ular kobra Jawa di sebuah rumah warga yang puluhan tahun tak dihuni. Mereka menemukan 100 lebih telur ular kobra Jawa yang menetas dan sebagian lain belum menetas, termasuk 50 anakan ular kobra Jawa. Di lokasi lain ditemukan 2 induk ular kobra berukuran 1 meter. 2 induk, puluhan anakan, dan telur ular kobra Jawa dievakuasi agar tidak membahayakan warga. Sejumlah ular kobra sebelumnya sempat muncul 20 hari terakhir. Beruntung belum ada korban semburan maupun gigitan dari puluhan ular kobra. Keberadaan ular kemarin, kami membongkar beberapa lubang mendapatkan 105 telur, ada 50 baby king cobra yang sudah menetas. Alhamdulillah sudah kami amankan dan kami evakuasi, dan ada 2 indukan betina juga sudah kami evakuasi. 3 kali di rumah saya, masuk di rumah saya, di tempat tidur saya, di kasur, di bantal 3 kali. Terus yang lanjutnya itu tiap hari itu 1 kali. Tiap hari 1 kali, tiap hari 1 kali, tiap hari 1 kali. Terus yang ketiga, yang 1 hari itu 3 kali. Terus lapor sama Mas Bito. Warga antre sembako murah. Usai jeda informasinya kami hadirkan, tetaplah bersama kami. Saudara, antusias masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Madiun masih di bawah target harian. Dinas Kesehatan menyebutkan ada sekitar 5 hingga 10 pasien per hari yang memeriksakan diri dan jumlah tersebut di bawah target perkiraan. Pemeriksaan kesehatan gratis program pemerintah pusat berjalan hampir 2 minggu di seluruh puskesmas Kabupaten Madiun. Namun animo masyarakat yang memeriksakan diri ke puskesmas masih di bawah target harian. Rata-rata jumlah pasien yang memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas ada sekitar 5 hingga 10 orang per hari. Jumlah tersebut masih berada di bawah target harian. Estimasinya dalam 1 hari ada sekitar 150 orang yang berulang tahun di Kabupaten Madiun. Puskesmas di Kabupaten Madiun yang menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis ada sebanyak 26 puskesmas. Masyarakat bisa mengakses aplikasi Satu Sehat untuk mendaftar secara online atau mendaftar secara manual dengan datang langsung ke puskesmas. Kami sudah mensosialisasikan, tapi ada beberapa kendala-kendala karena mengapa teman-teman yang di desa-desa itu sudah melaksanakan sosialisasi, sudah semuanya. Hanya saja kan harus pakai aplikasi, kita harus menemani pasien atau masyarakat yang mau melaksanakan cek kesehatan gratis itu. Tapi kalau maunya itu sudah bisa kami antisipasi dengan melaksanakan secara manual. Untuk menarik minat masyarakat, sejauh ini Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun telah rutin menyosialisasikan program pemeriksaan kesehatan gratis ini, bahkan hingga tingkat posyandu. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Warga di Kabupaten Madiun rela mengantri membeli sembako di Gerakan Pangan Murah. Sembako murah ludes terjual di borong pembeli dalam waktu 1 jam. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun menggelar Gerakan Pangan Murah di Balai Desa Sumberjo, Kecamatan Madiun. Sembako dijual lebih murah Rp3.000 dibanding harga di pasaran. Sembako berupa minyak goreng dijual Rp15.000 per liter, telur ayam dijual Rp22.000 per kilogram, beras dijual Rp55.000 per 5 kilogram. Hingga gula pasir dijual Rp14.500 per kilogram. Di Gerakan Pangan Murah ini per item ini selisihnya berapa Bu dibandingkan harga pasar gitu? 3.000. Malah kita ini dari telur lebih, karena telur itu kemarin 25.700 itu katanya dari kandang. Ini kita jualnya 22. Gula ini sudah gula premium itu 14,5, padahal di luar itu sudah 17,5 18.
Warga dibatasi jumlah pembelian sembako karena stoknya juga terbatas. Hal ini dilakukan agar penjualan sembako murah bisa didistribusikan secara merata. Sarannya untuk UMKM coba disubsidi, ini menjelang lebaran kan kita perlu stok produksi, kalau bisa disubsidi minyak, gula sama telurnya itu untuk UMKM. Bu, kalau di sini sebenarnya harganya ini lebih murah? Iya, lebih murah, cuma jatahnya itu kok sedikit gitu. Oh, yang Hanya disediakan 1 apa liter. aja, Bu? Minyak goreng, telur, gula sama beras. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, warga membeli sembako murah untuk persiapan menjelang Ramadan. Gerakan pangan murah ini akan digelar 3 kali selama 1 bulan dan bergilir ke seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Madiun. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa. Jelang bulan Ramadan, sebuah toko kurma di Jember omset penjualannya mulai meningkat. Hal ini karena kurma bukan hanya sebagai sunnah Rasul untuk membuka buka puasa, tetapi juga membantu menjaga kondisi tubuh setelah berpuasa. Seperti di toko sentra penjual kurma di kawasan Komplek Pasar Tradisional Tanjung di Jalan Samanhudi, Kaliwates, Jember. Penjualan kurma mulai meningkat, baik yang dipesan secara online maupun datang langsung ke toko atau offline. Pembeli tak hanya dari perorangan, tetapi juga pedagang atau toko kecil yang menjual kurma di saat Ramadan. Kurma yang berasa manis legit mampu menjaga kondisi tubuh saat dan setelah beribadah puasa. Kurma juga sebagai hidangan pembuka buka puasa sesuai yang diajarkan Rasulullah Muhammad. Kurma dari Mesir jenis Golden Valley, El-Waha, Al-Amar, Rabe, dan kurma dari Irak laris disukai warga. Ini karena teksturnya besar, harga murah, dan rasanya manis legit. Alhamdulillah untuk saat ini sudah mulai merangkak naik ya Kak daripada bulan-bulan kemarin. Tapi kalau dibandingkan kurs sama yang tahun lalu itu masih jauh. Terus biasanya yang diburu masyarakat ini apa Bu biasanya? Kalau menjelang Ramadan biasanya kurma, karena kurma itu kan memang salah satu untuk takjil. Untuk kurma favorit jenis apa Ibu yang paling diburu? Biasanya ya jenis-jenis kurma Mesir. Soalnya dia kan teksturnya besar, lembut, banyak daging. Untuk Ramadan. Untuk Ramadan. Memang kalau Ramadan harus ada kurma. Harus itu. Puasa, mau buka, sekali dulu. Lebih afdol. Ya. Membeli di sini berapa Ibu? Ya Mas. Soalnya ini tetangga. Bukan pasar. Apa itu? Harganya murah? Ya biasa. Tidak mahal. Dari sorotan olahraga diinformasikan, Persebaya Surabaya siap membekuk Dewa United pada laga Liga 1 2025 pada Sabtu 22 Februari 2025. Untuk menambah keahlian dan stamina pemain, tim Bajul Ijo melakukan latihan lebih intensif. Usai berlaga melawan PSBS Biak akhir pekan lalu, Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan. Latihan kali ini untuk memulihkan kondisi fisik pemain sekaligus persiapan jelang lawan Dewa United akhir pekan nanti. Kemenangan atas PSBS Biak mengakhiri serangkaian hasil negatif tim Bajul Ijo yang di 6 laga sebelumnya tidak pernah menang. Hasil positif ini juga menambah kepercayaan diri pemain jelang bentrok dengan tim kuat Dewa United. Menurut pemain Persebaya Surabaya Bruno Moreira, kemenangan atas PSBS Biak menjadi modal berharga untuk melawan Dewa United. Selain itu, kini posisi tim Bajul Ijo kembali naik ke peringkat 2 klasemen sementara Liga 1 dan berpeluang meraih juara. Yeah, like I said, thank God we could get a win after 6 games. And this is very important for us because we are still in a good position on the table. So it gives confidence for us again to keep fighting for the top positions on the competition. Bersama Dewa United dan Persija Jakarta, Persebaya Surabaya bersaing ketat memperebutkan peringkat kedua dan mendekati Persib Bandung di puncak klasemen sementara Liga 1. Tim Bajul Ijo masih memiliki waktu 3 hari untuk mempersiapkan taktik dan strategi sebelum melawan Dewa United 21 Februari nanti. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.
Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi menggelar Indonesian Grandmaster Tournament 2025 di Bandung, Jawa Barat. Event catur yang diikuti 10 negara ini membuka peluang para pecatur meraih gelar GM atau ILO rating. Sebanyak 24 atlet catur dari 10 negara diantaranya Indonesia, India, Azerbaijan, Mongolia, Australia, dan Korea Selatan ikut meramaikan Indonesian Grandmaster Tournament 2025 di Bandung, Jawa Barat. Persaingan Indonesian Grandmaster Tournament 2025 semakin sengit setelah keikutsertaan atlet Azerbaijan, Grandmaster Eltat Salvari dengan ELO rating 2609, dan atlet asal Korea Selatan Grandmaster Jung Hyuk Lee dengan ELO rating 2426. Ketua PB Percasi Utut Adianto memberikan acungan jempol untuk 12 pecatur yang mengikuti Indonesian Grandmaster Tournament 2025 namun tetap tidak membebankan target. Kalau saya ini orang yang nggak pernah ngasih target. Kalau kita ngasih target nanti beban. Atlet kita ini kalau dibebanin malah jelek. Pokoknya main bagus saja. Kalau bagus kita pasti ingat. Kan kita mendorong seperti ini. Adalah untuk mendapatkan norma Grandmaster ketiga saya di turnamen ini, dan saya akan memberikan hasil yang terbaik dan permainan semaksimal mungkin. Event catur yang digelar hingga 25 Februari 2025 ini membuka peluang para pecatur meraih gelar Grandmaster atau ELO rating. Selain itu, pecatur juga bisa mengejar norma Grandmaster dengan catatan meraih nilai 7,5 VP dan IM 6,5 VP. Ahmad Fadilah, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Kuliner terong bakar buruan penikmat sambal. Usai jeda informasinya kami hadirkan, tetaplah bersama kami. Saudara, kuliner grill atau bakaran biasanya berupa sate, steak maupun ikan laut. Namun kali ini sebuah warung di Sidoarjo mencoba kuliner bakaran dengan menambah terong bakar. Warung terong bakar ini kini jadi incaran para penikmat sambal karena rasanya yang gurih dan pedasnya nampol. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Sepintas warung ini menyajikan kuliner serba bakaran seperti aneka sate, steak ataupun makanan bakaran lainnya. Namun jangan salah, warung di Desa Bluru, Kecamatan Kota Sidoarjo ini menyajikan menu bakaran yang berbeda dari warung-warung lainnya, yakni menu terong bakar sambal terasi. Dalam penyajiannya, terong segar dibakar di atas bara arang hingga lunak yang kemudian diolesi mentega. Dari olesan mentega menambah rasa gurih pada terong. Selanjutnya, terong yang telah matang diberi sambal terasi. Menu terong bakar disajikan dengan nasi hangat serta lauk pauk lainnya tergantung dari selera pembeli. Mulanya Ida memanfaatkan terong dengan cara yang berbeda, yakni dibakar. Berawal dari rasa penasaran pengelola warung. Namun tak disangka warung yang baru dibuka 3 bulan lalu ini kini mampu menghabiskan hingga 300 buah terong segar dalam sehari. Kita beda sendiri ya dengan terong-terong yang lain. Kita kasih lumuri dengan mentega biar terasa gurih dan nikmat. Siap. Untuk sehari sendiri bisa ngabisin sampai berapa terong? Untuk hari-hari kita jualan ya, itu sampai antara 200 sampai 300 porsi habis terong. Menurut pembeli, rasa gurih dari mentega dan rasa manis yang berasal dari terong bakar serta ditambah lagi dengan pedasnya sambal terasi cukup membuat puas para pecinta sambal. Biasanya kan terong itu digoreng, di sayur, di lodeh. Kalau di sini dibakar, Mas. Jadi rasanya itu ada sangit-sangitnya, ada gosong-gosongnya. Itu menurut saya menarik sekali. Terus ditambah sambalnya juga yang pedes banget gitu kan. Cocok dimakan ketika musim hujan kayak gini. Jadi enak ya gitu. Enak banget. Sementara itu harga satu porsi terong bakar sambal terasi ini mulai harga Rp9.000 hingga Rp26.000.
tergantung lauk tambahan yang Anda pilih. Cek Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur.